wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Elmira Siska, SPMBA selaku dosen metode kuantitatif. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Hilda Amelia dengan NIM 6419038 ada rekan saya. Nama saya Adin Aldaina dengan NIM 6491021. Nama saya Natasha Rivalda dengan NIM 6419038. Nama saya Sarah Nabila Syifa dengan NIM 6419038. Perkenalkan, nama saya Sri Anggun Dewi Hanifah dari kelas 646B01 dengan NIM 6419036. Pada penelitian kali ini, kami mempunyai 2 variabel dan 1 konstanta. Variabel pertama X1-nya yaitu tentang kompensasi, variabel kedua X2 tentang motivasi, dan konstanta atau Y yaitu mengenai tentang kinerja karyawan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu kompensasi, apa itu motivasi. Yang pertama, saya akan membahas dulu apa itu kompensasi. Kompensasi merupakan pengaturan keseluruhan pemberian balas jasa bagi employers atau employee, baik yang langsung berupa uang atau finansial maupun tidak langsung berupa uang atau non-finansial. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Biasanya orang bertindak karena suatu alasan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada kinerja. Kinerja adalah suatu alat untuk mendapatkan hasil lebih baik dari organisasi, regu, ataupun individual dalam kerangka kerja dari rencana. Jenis dan sumber data. Penelitian kami menggunakan jenis data kualitatif dan sumber data primer. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu data kualitatif dan sumber data primer. Data kualitatif merupakan data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka. Biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, ataupun gambar. Data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, kuesioner, studi literatur, atau hal lainnya. Data kualitatif biasanya bersifat objektif sehingga setiap orang yang membacanya akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Selanjutnya ada data primer. Data primer adalah data yang dapat atau dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang ataupun organisasi yang melakukan penelitian. Data primer diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui atau perantara, sehingga data yang didapat berupa data mentah. Selanjutnya tentang variabel. Ada 2 jenis variabel. Yang pertama ada variabel bebas atau independent variabel, yaitu variabel yang mempengaruhi dan menyebabkan timbulnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian kami adalah kompensasi sebagai X1 dan motivasi sebagai X2. Dan yang kedua ada variabel terikat atau dependent variable. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikat digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja atau bisa disebut dengan Y. Teknik pengolahan data. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu instrumen atau item-item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item kuesioner yang tidak dapat mengukur apa yang ingin diukur, sehingga hasil yang didapat tidak dapat dipercaya, sehingga item tidak valid, harus dibuang ataupun diperbaiki. Item dikatakan valid jika R hitung lebih dari R tabel. Kriteria pengujian validitas ini menggunakan derajat kebebasan N dikurang 2 sama dengan 0,05. Maka apabila R hitung lebih dari R tabel, maka data tersebut valid. Dan apabila R hitung kurang dari atau sama dengan R tabel, maka item tersebut tidak valid. Dan yang kedua ada uji reliabilitas.
Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi alat ukur, apakah hasilnya akan tetap sama atau konsisten atau tidak jika terjadi pengukuran ulang. Instrumen kuesioner yang tidak reliable maka konsistensi untuk pengukuran sehingga hasil pengukuran tidak dapat dipercaya. Uji reliabilitas yang banyak digunakan apabila pada penelitian yaitu menggunakan metode Cronbach-Alpha RXX lebih dari R-table berarti item tersebut dinyatakan reliable. RXX kurang dari atau sama dengan R-table berarti item tersebut tidak dinyatakan reliable. Regresi berganda. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel independen oleh Ghazali 2018. Regresi linier berganda pada hakikatnya adalah regresi linier yang digunakan untuk mengestimasi hubungan antara dua atau lebih variabel independen dan satu variabel independen. Lanjut, hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini, sampel yang diambil sebanyak 40 responden. Data penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner melalui link Google Form yang dibagikan kepada responden. Pada penyebaran ini, terdapat informasi data responden untuk mengetahui karakteristik responden yang mendasari pada jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Lanjut, yang pertama, di sini ada karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki ada 13 orang atau 32,5%, dan perempuan ada 27 orang dengan 67,5%. Yang kedua, karakteristik responden berdasarkan usia. Ada 14 orang atau 35% berusia 17 sampai dengan 21 tahun. Ada 19 orang atau 47,5% dengan berusia 22 sampai dengan 26 tahun, dan ada 6 orang atau 15% berusia 27 sampai dengan 31 tahun, dan ada 1 orang atau 2,5% yang berusia besar dari 36 tahun. Lanjut, yang ketiga, di sini ada karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir. Di sini ada 22 orang atau 55% dengan pendidikan SMA atau SMK, dan ada 18 orang atau 45% adalah diploma atau sarjana. Dan yang keempat, karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. Di sini ada 6 orang atau 6% adalah pelajar atau mahasiswa. Yang kedua ada 26 orang atau 26% adalah karyawan atau pegawai. Dan yang terakhir ada 8 orang atau 8% yang lainnya. Lanjut, di sini ada analisis data variabel atau variabel kompensasi X1. Pertanyaannya, di sini ada, apakah penurunan gaji karyawan terdampak pada Anda? Di sini yang menjawab ada 5% tidak setuju, ada 45% setuju, ada yang menjawab lagi dengan 50% sangat setuju. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda selalu menerima gaji tepat waktu? Yang menjawab 2,5% sangat tidak setuju, ada 10% tidak setuju, 62,5% setuju, dan ada 25% sangat setuju. Lanjut, yang ketiga, apakah benar jika kompensasi yang diberikan perusahaan nominalnya tinggi mampu meningkatkan suatu kinerja karyawan? Yang menjawab ada 2,5% sangat tidak setuju, 5% tidak setuju, 40% setuju, dan ada 52,5% sangat setuju. Pertanyaan yang keempat, apakah kompensasi sangat penting bagi karyawan yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi? Yang menjawab 2,5% tidak setuju,
45% setuju, dan 52,5% sangat setuju. Lanjut, pertanyaan yang terakhir. Apakah prestasi karyawan berpengaruh besar terhadap tingkat kompensasi? Yang menjawab 5% tidak setuju, 50% setuju, dan ada 45% sangat setuju. Slide selanjutnya adalah analisis data variabel motivasi atau X2. Terdapat 5 pertanyaan untuk variabel motivasi atau X2 yang telah kami sebarkan melalui Google Form. Pertanyaan pertama adalah, apakah dengan kenaikan gaji akan menjadi semangat untuk karyawan? Dari total 40 responden yang menjawab, 37,5% menjawab setuju dan 62,5% menjawab sangat setuju. Pertanyaan kedua, apakah kenaikan pangkat memberi semangat kerja untuk para karyawan? Dari 40 responden yang menjawab, 5% menjawab tidak setuju, 52,5% menjawab setuju, dan 42,5% menjawab sangat setuju. Pertanyaan ketiga, apakah Anda selalu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu? Dari 40 responden yang menjawab, 2,5% sangat tidak setuju, 5% menjawab tidak setuju, 55% menjawab setuju, dan 40% menjawab sangat setuju. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah motivasi karyawan berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan oleh suatu karyawan? Dari 40 responden yang menjawab, 2,5% menjawab tidak setuju, 57,5% menjawab setuju, dan 40% menjawab sangat setuju. Pertanyaan kelima, apakah penting karyawan memerlukan sebuah motivasi dalam bekerja? Dari 40 responden yang menjawab, 57,5% menjawab setuju dan 42,5% menjawab sangat setuju. Lalu, selanjutnya adalah variabel kinerja atau Y. Terdapat 5 pertanyaan yang telah kami sebarkan juga melalui Google Form. Pertanyaan pertama adalah, apakah jika ada penurunan gaji akan berpengaruh pada kinerja karyawan? Dari 40 responden yang menjawab, 5% menjawab sangat tidak setuju, 5% menjawab tidak setuju, 47,5% menjawab setuju, dan 42,5% menjawab sangat setuju. Pertanyaan kedua, apakah keterampilan karyawan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja? Dari 40 responden yang telah menjawab, 2,5% menjawab tidak setuju, 62,5% menjawab setuju, dan 35% menjawab sangat setuju. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah Anda selalu hadir tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan? Dari 40 responden menjawab, 2,5% menjawab tidak setuju, 57,5% menjawab setuju, dan 40% menjawab sangat setuju. Pertanyaan keempat, apakah dengan mencoba hal baru dalam bekerja dapat meningkatkan mutu kinerja? Dari 40 responden, 2,5% menjawab tidak setuju, 65% menjawab setuju, dan 32,5% menjawab sangat setuju. Pertanyaan terakhir, apakah karyawan merasa puas apabila mampu menyelesaikan pekerjaan yang sulit untuk mencapai target kerja? Dari 40 responden, 2,5% menjawab tidak setuju, 45% menjawab setuju, dan 52,5% menjawab sangat setuju. Itu adalah penjelasan untuk analisis data. Yang selanjutnya adalah uji data. Yang pertama adalah uji validitas. Dalam uji validitas memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu R hitung lebih besar dari R tabel, berarti item tersebut dapat dinyatakan valid. Tetapi jika R hitung lebih kecil sama dengan R tabel, maka item tersebut dinyatakan tidak valid. Jika data kuesioner telah memenuhi suatu kriteria, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki validitas yang baik dan layak untuk dijadikan kuesioner penelitian. Nilai R tabel diperoleh dari distribusi nilai R tabel dengan 40 responden, maka dapat diperoleh derajat bebas yaitu DF sama dengan N-2 atau N dikurang 2,
Sehingga 40 responden tadi dikurang 2, yaitu sama dengan 38 dengan alfa 0,05. Maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,1966. Lalu di slide selanjutnya ini adalah tabel hasil uji validitas yang kami hitung menggunakan bantuan software SPSS. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang data uji validitas yang berupa variabel, RxY, Rtable, dan keterangan. Yang pertama kompensasi. Rx-nya 1, Rtable-nya 0,312, keterangannya valid. Yang kedua motivasi. Rx-nya 0,651, Rtable-nya 0,312, keterangannya valid. Yang ketiga, variabel kinerja. Rx-nya 0,552, Rtable-nya 0,312, keterangannya valid. Dari hasil data tersebut, hasil uji validitas kompensasi X1, motivasi X2, dan kinerja Y pada tabel menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan variabel tersebut memiliki R hitung lebih dari R tabel 0,312, sehingga data pada seluruh butir pernyataan pada seluruh variabel adalah valid. Uji reliabilitas. Untuk pengambilan keputusan uji reliabilitas bisa menggunakan batasan 0,6. Jika nilai Cronbach's alpha kurang dari 0,6, maka tidak reliable. Begitupun sebaliknya, jika nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,6, maka data reliable. Berikut adalah tabel hasil uji reliabilitas menggunakan software SPSS versi 25. Pada tabel tersebut, casing processing summary, cases yang pertama valid, N-nya 40, persennya 100. Yang kedua excluded, N-nya 0, persennya 0. Yang ketiga totalnya, N-nya 40, persennya 100. Berikut data dari uji reliabilitas yang berupa variabel, nilai Cronbach's alpha, nilai batas, status. Yang pertama, variabel kompensasi. Nilai Cronbach alpha-nya 0,883. Nilai batas 0,312, status reliable. Yang kedua, variabel motivasi. Nilai Cronbach's alpha-nya 0,877, nilai batasnya 0,312, statusnya reliable. Yang ketiga, variabel kinerja. Nilai Cronbach's alpha-nya 0,888, nilai batasnya 0,312, statusnya reliable. Dari hasil data tersebut, uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach's alpha variabel kompensasi berupa 0,883, motivasi 0,877, dan kinerjanya 0,88, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua instrumen tersebut reliable karena memiliki nilai Cronbach alpha di atas 0,60. Regresi berganda. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar hubungan variabel independen, yaitu kualitas kompensasi X1, motivasi X2, dan kinerja Y. Berikut adalah tabel hasil dari uji regresi berganda dengan menggunakan software SPSS versi 25. ENOVA. Dalam data tersebut berupa model, sum of scores, DF, mean scores, F, dan SIG. Yang pertama, regression. Sum of square-nya 3991, DF-nya 2, mean scores-nya 1996, F-nya 13165, SIG-nya 000. Yang kedua, residual. Sum of scores-nya 5609, DF-nya 37, mean square-nya 152, F-nya 0, SIG-nya 0. Totalnya sum of scores-nya 9600, DF-nya 39. Berikutnya hipotesis. HO yaitu persamaan regresi berganda yang terbentuk tidak signifikan. HA adalah persamaan regresi berganda yang terbentuk signifikan. Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan antara Vitung dan Vetable. Jika Vitung
kurang dari table, maka HO diterima. Jika Vitung lebih dari Vetable, maka HO ditolak. Jika probabilitas SIG lebih dari A, maka HO diterima. Jika probabilitas kurang dari A, maka HO ditolak. A sama dengan 0,005. Keputusannya, nilai F-table sama dengan F 0,05 2,37. Vitung sama dengan 13.165 lebih dari F-table sama dengan 3,25, maka HO ditolak. SIG-nya sama dengan 0,000 kurang dari A sama dengan 0,005, maka HO-nya ditolak. Kesimpulannya, persamaan regresi berganda yang terbentuk signifikan antara kompensasi dan motivasi terhadap kinerja. Uji koefisien kolerasi parsial. Dalam tabel tersebut, correlation X1 kompensasi, percent correlation, X1 kompensasi 1, X2 motivasi 651, Y kinerja. X2 motivasi, percent correlation, X1 kompensasi 651, X2 motivasi 1, Y kinerja 612. Y kinerja. Percent correlation-nya X1 kompensasi 552, X2 motivasi 612, Y kinerjanya 1. Hipotesis, HO tidak terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara kompensasi terhadap kinerja. HA terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara kompensasi terhadap. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Jika SIG kurang dari alfa, maka HO ditolak. Sebaliknya, jika SIG lebih dari alfa, maka HO diterima, di mana alfa sama dengan 0,05 dibagi 2 yang didapat dari jumlah variabel, yaitu 0,025. Keputusannya, berdasarkan tabel korelasi tersebut, SIG sama dengan 0,000 kurang dari alfa sama dengan 0,025, sehingga HO ditolak. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara kompensasi terhadap kinerja. Terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara motivasi terhadap kinerja. Berdasarkan tabel correlations, dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara kompensasi atau X1 terhadap kinerja atau Y sebesar 0,552. Berdasarkan tabel correlations, dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara motivasi atau X2 terhadap kinerja atau Y sebesar 0,651. Kemudian terdapat tabel model summary dari uji koefisien korelasi. Hipotesis HO tidak terdapat hubungan yang signifikan secara simultan antara kompensasi dan motivasi terhadap kinerja. HA terdapat hubungan yang signifikan secara simultan antara kompensasi dan motivasi terhadap kinerja. Pengambilan keputusan, jika SIG F-change kurang dari alfa, maka HO ditolak. Sebaliknya, jika SIG F-change lebih dari alfa, maka HO diterima, di mana alfa sama dengan 0,05. Keputusannya, SIG F-change sama dengan 0,000 kurang dari alfa, yaitu 0,05, sehingga HO ditolak. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan secara simultan antara kompensasi dan motivasi terhadap kinerja. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara kompensasi atau X1 dan motivasi atau X2 terhadap kinerja atau Y sebesar 0,645. Selanjutnya, terdapat tabel model summary dari uji koefisien determinasi simultan. Hipotesisnya, HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara kompensasi dan motivasi terhadap kinerja. HA terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara kompensasi dan motivasi terhadap kinerja. Pengambilan keputusan,
Jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka HO diterima. Sebaliknya, jika F hitung lebih dari F tabel, maka HO ditolak. Keputusannya, F hitung sama dengan F ceng. F tabel sama dengan F dalam kurung A, K, DK. F sama dengan 0,05, 2,37. Kemudian didapat F tabelnya 3,25. F tabel didapat dari nilai N atau alfa 0,05, K atau jumlah variabel bebas yaitu 2, dan 37 yang didapat dari DK dengan rumus N dikurang K dikurang 1, di mana N adalah jumlah data, K adalah jumlah variabel bebas yang hasilnya 37. Kemudian F hitung atau F ceng-nya 13,165, lebih besar dari F tabel yaitu 3,25, sehingga HO ditolak. Kesimpulannya, terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara kompensasi dan motivasi terhadap kinerja. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi antara kompensasi atau X1 dan motivasi atau X2 terhadap kinerja atau Y sebesar 0,416, atau kompensasi dan motivasi memberikan kontribusi sebesar 41,6% terhadap kinerja. Kemudian terdapat tabel koefisien. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dianalisis persamaan regresi berganda yang terbentuk signifikan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y, yaitu Y sama dengan 1,296 ditambah 0,261 X1 ditambah 0,430 X2. Sehingga berdasarkan persamaan regresi berganda tersebut dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai variabel X1 atau kompensasi dan X2 atau motivasi sama dengan 0, maka nilai variabel Y atau kinerja sebesar 1,296 atau 12,96%. Yang kedua, jika variabel X1 atau kompensasi bertambah 1%, maka akan menaikkan nilai variabel Y atau kinerja sebesar 0,261 atau 0,26%. Yang ketiga, jika nilai variabel X2 atau motivasi bertambah 1%, maka akan menaikkan nilai variabel Y atau kinerja sebesar 0,430 atau 0,43%. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.